Ya, Gisel sendiri sebagai brand ambassador omsetnya sekitar 758 juta ya dari Gisel. Tapi malah ada satu afiliator yang lebih tinggi jualan dari Gisel. Ini cukup menarik ya. Padahal, nah ini. Kita ambil contoh dari Madam G Kosmetik ya. Dari Madam G Kosmetik kita akan masuk ke sini ya. Kita langsung bedah tokonya ya. Madam G Oke. Nah, teman-teman, dari Madam G Kosmetik ini total omset 30 hari terakhir 8,3 M ya, teman-teman ya. Dan kita mau lihat di sini 8,3 M paling banyak dari mana? Ya, paling banyak dari afiliator. 6,45 M dari afiliator, tapi dari toko sendiri cuma 1,14 M ya, sisanya adalah shop ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Afiliator ini bisa lihat ya, Gisel sendiri sebagai brand ambassador omsetnya sekitar 758 juta ya dari Gisel. Tapi malah ada satu afiliator yang lebih tinggi jualan dari Gisel. Ini cukup menarik ya. Padahal, nah ini, Racun Artis, dia omsetnya 919 juta. Lebih tinggi daripada Gisel yang notabene sebagai brand ambassador ya. Jadi ini keren ya. Dan yang kedua yang hampir setara Gisel, Beauty Recommend. Padahal followernya cuma 80.000, yang satu lagi cuma 24.000. Jadi jumlah follower itu tidak menentukan kontenmu itu bisa rame penjualan atau enggak. Karena ini semua saya yakin pakai ads ya, supaya bisa naik seperti ini. Atau memang FYP organik, nggak tahu, tapi kemungkinan didorong sama keduanya ya. Kita bisa melihat itu. Ya, jadi sumber pendapatannya ini dari mana kita bisa lihat ya, fokusnya di mana, top 3 yang terjual ini di mana, harganya berapa ya. Jadi untuk menjalankan bisnis TikTok kita juga menggunakan pemasaran SEO ya, teman-teman ya. Apakah SEO-nya jalan atau enggak? Nah, ini SEO dari tokonya dari shop ya sendiri itu sekitar 735 juta. Jadi teman-teman ini bisa dilihat produknya apa aja, kreatornya siapa aja, serta produknya apa aja, tanggal publish-nya kapan, pendapatannya kapan ya, dan penjualannya juga berapa ya. Ini kita bisa lihat contoh videonya, contoh live-nya, serta overview-nya. Jadi teman-teman ini semua kayak nelanjangin toko ya, semuanya bisa kita lihat. Ngeri banget. Ngeri banget ya teman-teman. Saya sih rekomen banget ya teman-teman, karena kita ini TikTok kita melihat growth-nya juga bagus ya, sejak dibuka juga lumayan, udah mulai mau ke arah normal lagi. Yuk kita harus garap sama-sama, oke? Setelah tadi kita sudah tahu dari produknya seperti apa, tokonya seperti apa, nextnya kita harus, langkah ketiga adalah mencari afiliator. Nah, dalam mencari afiliator, ini yang perlu kita lihat ya, tren pendapatannya gimana? Ya, trennya harus naik teman-teman. Ya, trennya harus naik ya. Apakah dia aktif atau enggak kan kelihatan dari trennya. Yang kedua, sumbernya dari mana? Dari live atau video? Ya, jadi prioritasnya biasanya itu dengan afiliator yang live-nya kuat. Ya, oke. Kalau misalnya teman-teman lagi cari afiliator untuk live, cari yang live-nya kuat. Kalau teman-teman cari afiliator yang kuat dari video, cari yang sumber pendapatan dari videonya kuat. Ya. Dan berikutnya adalah kualitas konten ya. Ini kita mau mengukur apakah kualitas kontennya bagus ya. Jadi lebih banyak ya, kita akan cari dan direkomendasi afiliator yang kontennya itu dan produk-produk yang mereka rekomendasiin itu serupa ya. Jadi bukan kreator yang palu gada. Biasanya lebih dicari itu kreator yang memang kalau jualan elektronik aja ya, atau kalau dia konten skincare doang ya, dibandingin kreator yang semuanya dijual ya. Akan lebih dicari yang secara vertikal ya. Dan juga profil pengikutnya ya, di sini followernya juga kita lihat apakah usianya ya, jenis kelaminnya dan wilayahnya. Jadi kita bisa lihat semuanya itu teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya teman-teman. Kalau bisa lihat dari skincare ya, misalnya tadi di si Racun Artis ya, Racun Artis kita bisa lihat apa aja, kita bisa lihat
ya live-nya, kita bisa lihat videonya dan lain-lain ya. Jadi semua bisa kita lihat di sini. Ya. Oke. Nah, ini biasanya kalau ada nomor kontaknya itu bisa kita kontak langsung ya, teman-teman ya. Bisa kita lihat apakah ini bagus atau enggak ya. Oke. Oke, next. Ya. Ya, coba kita ambil satu contoh ya, misalnya dari kreator yang ini, Depika Cahaya. Ya, Depika Cahaya, kita mau lihat apakah kreator ini. Nah, ini adalah Depika Cahaya dari perabotan murah ya. Nah, di sini nggak ada nomor kontaknya, tapi kalau ada nomor kontaknya ini biasa bisa kita kontak langsung ya, teman-teman. 30 hari terakhir pendapatan 500-an juta ya, dan di sini adalah jenis kreator yang rajin live ya, karena kita lihat pendapatan live-nya ini 511, bisa dibilang hampir semuanya dia live ya, dibandingkan sama dia bikin video ya. Kita lihat videonya di sini nggak terlalu banyak view-nya, pendapatannya juga sedikit ya, tapi live-nya sangat rajin ya. 30 hari terakhir nih live-nya banyak, dan setiap kali live itu bisa yang nonton total puluhan ribu yang nonton ya, dan omsetnya juga wow ya. Jadi teman-teman, ini adalah contoh kreator untuk live yang bagus. Kalau teman-teman pengen produk yang di live-in sama afiliatornya, ini salah satu contoh yang bagus ya dari Depika Cahaya ini ya. Ini bagus banget ya. Ya, dan yang keempat, setelah tadi ada strategi suksesnya produk, toko, afiliator, dan konten ya. Ini adalah konten, gimana caranya membuat konten FYP, teman-teman. Nah, konten FYP sendiri ini live dan video itu berbeda ya. Kalau live, gimana cara FYP? Pertama dari teknik bicara, data trending, data penjualan, ritme, dan juga ulasan ya, teman-teman. Dan juga video, yaitu jenisnya, efeknya, jumlah ditonton, data penjualan, dan TikTok Ads ya. Jadi keduanya bisa di adsin ya. Cara mainnya sedikit berbeda ya, tapi teman-teman, kita mau fokus untuk hal-hal seperti ini ya. Jadi kalau live ya, pelajari live stream yang performa yang baik dari sisi segi penjualan. Jadi kita analisa dia kapan live streamnya. Kalau live streamnya bagusnya malam, kita ikutin malam ya. Lalu durasinya berapa lama? Kalau memang idealnya 2 jam, 3 jam, kita ikutin ya. Komposisi host, produk, dan latar belakang seperti apa. Jadi tampilan hostnya ada di mana, fotonya, backgroundnya seperti apa juga harus kita ikutin. Pengaturan produknya seperti apa, teknik bicara hostnya seperti apa, datanya kayak gimana, fluktuasi data pendapatannya gimana, dia naik turunnya seperti apa ya, ada momen peaknya di mana. Jadi kita dapat pakai data-data ini untuk mengoptimalkan live stream kita sendiri dan meningkatkan traffic alami live stream serta konversi pendapatan, teman-teman ya. Yang kedua ya, kalau teman-teman mau mengoptimasi melalui video, kita bisa analisa video produk TikTok yang pendapatannya tinggi. Jadi kita lihat ya, jenis videonya kayak gimana, durasinya berapa lama. Tadi kan cuma berapa belas detik ya, yang sampai M ya. Ya, efeknya apa? Tingkat nonton fullnya berapa orang ya, konversinya berapa, pendapatannya berapa, serta konsumsi iklan dan data lainnya untuk memahami data yang sesuai. Jadi kita bisa lihat apakah video ini di adsin atau enggak lewat kalau data ya. Sedetail itu, teman-teman ya. Jadi kebiasaan membeli dan preferensi konten juga sangat membantu supaya kita bisa merumuskan video produk mana yang nanti bisa FYP atau tidak ya. Jadi saat memilih target ruang live atau video, cari akun-akun dengan jumlah follower dan kategori yang sama ya, sesuai sama yang kita mau ya, supaya kita bisa mendapatkan inspirasi dan bisa ATM, teman-teman. Ya, ini ada contoh analisa konten ya, dari Bittersweet by Najla ya. Saya baca bener dong ya, Naila atau Najla ya, atau teman-teman coba komen di bawah ya. Ya, ini kategori makan minuman, tapi menurut saya ini amazing ya, jualan produk makanan ya, tapi selama live ya. Dan ini top creator ya, dia baru live-nya pada Februari 2024 ini. Komposisinya menarik. Nah, teman-teman kalau lihat di sini ya, itu di depan tuh full makanan. Ya, di mejanya tuh full. Kita begitu orang scroll, mereka tahu nih, ini live-nya makanan apa ya. Live-nya live apa sih? Yang pasti bukan live baju, karena di depannya itu kayak toples isinya makanan. Jadi ini menarik, warna-warni ya, teman-teman ya. Terus ini ditampilkan di depan, fokusnya juga langsung ke makanan. Terus juga host dan co-hostnya sangat interaktif ya. Di sana banyak alat peraga. Lalu juga di sana ada promosi
terus menerus, beli satu gratis satu, beli satu gratis satu. Jadi kalau ditonton ini ada promosi terus menerus, sehingga penonton yang baru masuk ini baru terus mendapatkan informasi promo ini. Nah, ini salah satu yang saya lihat dari kesalahan dari banyak host ya. Host itu cenderung bosan untuk promo karena berasa saya udah ulang ini berapa kali. Tapi tahu nggak sih teman-teman ya, botakers, yang nonton itu kan keluar masuk. Jadi botakers pada waktu live atau waktu briefing live ini harus nggak bosan-bosan untuk kasih tahu promo setiap ya berapa menit ya. Jadi setiap berapa menit harus ada welcoming lagi ya. Jangan lupa buat like, subscribe dan lain-lain, komen ya. Lalu kedua edukasi produk, ketiga promo dan closing. Lalu kita ulang lagi, kita ulang lagi, kita ulang lagi. Patternnya sama seperti itu ya, supaya teman-teman bisa dapetin konten-konten untuk bisa dapetin closingan yang tinggi ya. Karena seringkali promonya itu lupa ya, keasikan keasikan teman-teman diskusi produk ya, bahas produk ya, ngespil ya, ngespil ya, sehingga GMV bisa tinggi. Nah, ini yang kedua adalah contoh pembelajaran video dari nama kreatornya ini, yaitu Dania 999 ya. Dia waktu posting 13 Desember ya, jumlah penonton 8,89 juta, gila ya. Pendapatan dari video ini 4,89 M dan rasio pendapatan ads dari 3,97 ya. Jadi ini adalah VT. Jadi ini ada pakai perawatan wajah dari New Face, dan produk dan hadiah dalam set ditampilkan dalam satu persatu, totalnya 12 buah. Jadi sekali lagi ini paketan, dan paketan di TikTok tuh works banget. Jadi ini hemat biaya ya, dan ada data ads dari Kalau Data ya teman-teman. Kalau belum pakai Kalau Data, poin ini udah nonton nih wajib coba ya Kalau Data, tapi pakai kode dari Om Botak supaya teman-teman bisa dapetin diskonnya ya teman-teman ya. Dan ini mulai di adsin pada tanggal 14 Desember, dia udah mengkonsumsi kurang lebih 225 juta ads-nya ya. Diputarnya sampai 8,89 juta kali, tapi pendapatannya 4,89, sehingga ya return-nya itu bagus sekali ya. Return dari keseluruhannya ini bagus sekali. Ya, demikian ya kesimpulannya tadi. Strategi suksesnya ada 4. Apa teman-teman? Kita ulangin ya. Produk, toko, afiliator, dan konten ya. Kalau teman-teman bisa ya riset, bisa menempatkan strategi ini ya, bisa praktek, saya yakin 4 strategi ini akan sangat membantu ya teman-teman. Tinggal pakai Kalau Data, klik link di bio ya, karena menurut saya ini benar-benar membantu banget teman-teman dalam berjualan di TikTok Shop ya. Komen di bawah apa yang teman-teman pelajari di video ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini apabila bermanfaat buat teman-teman. Dan saya yakin teman-teman ya, kalau teman-teman serius, fokus, mau belajar di TikTok, saya yakin tokomu di TikTok pasti sukses. Yang mau sukses, ketik amin ya. Yang mau sukses ketik botakers ya. Ya, botakers ya. Yang mau kaosnya, klik link di bio ya. Ada ya, nanti ada ya. Nih, kaos botakers guys ya. Teman-teman kalau nanti lagi ngesetting iklan ya, teman-teman lagi ngeriset Kalau Data, pakai ini ya. Pakai kaos ini. Inspirasinya keluar semua guys ya. Inspirasinya keluar semua guys. Lagi ngomong inspirasi, semua keluar semua nih guys ya. Nah, tapi teman-teman thank you banget yang nonton sampai akhir ini ya. Jangan lupa buat subscribe buat dapetin konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Pasti kita akan edukasi full terus buat teman-teman supaya jualannya makin top ya. Jangan lupa join member kalau buat teman-teman yang ingin support channel ini ya. Bisa lah beli kaosnya, atau bisa buat teman-teman bantu share, bantu komen ya. Setiap partisipasi atau dukungan support teman-teman kita sangat appreciate ya, karena tanpa teman-teman kita pun nggak akan ada saat ini. Thank you banget teman-teman, sampai jumpa botakers di video kita selanjutnya. Bye bye.